Di episode 3, Kuskus Gallery bertemu dengan Ruth Onduko, IGD Jaya Putra atau DD, dan Ngakan Putu Agus Artawijaya atau NPAW untuk mendiskusikan tentang pentingnya praktik pengelolaan atau manajemen seni. Sebenarnya sih kalau ngomongin emas minyak, space ini kan sebenarnya baru secara keseluruhan. Jadi sebenarnya tempat ini tuh kayak emas minyak itu satu kompleks ini semua lah. Jadi depan tuh ada toko-toko, terus kemudian ada konsep store di situ, terus ada 3 tenan food and beverage, terus nah ada satu ruangan ini tadinya cuma joglo tak bertuan bukan tak bertuan sih, masih satu bagian yang emas minyak, cuman tidak diperuntukkan untuk satu bisnis tertentu gitu, not for commercial things gitu. Sama ada garden ini. Nah, aku sendiri sebenarnya baru gabung emas minyak kapan ya? Oh, tahun lalu bulan Februari ya, baru 1 tahun setengah mungkin. Sebelumnya emas minyak udah running. Acara pertamanya waktu itu tahun 2014, bulan-bulan April lah. Waktu itu ownernya Mas Jacob ini arsitek, base-nya di Jakarta, tapi dia punya space ini. Dia waktu itu berpikiran, aku punya nih space gitu kan, tapi apa sih yang bisa aku sumbangin buat teman-teman di Bali gitu. Kebetulan beliau ini memang punya interest sama dunia kreatif dan anak muda lah. Nah, dia melihat waktu itu potensinya ada lah. Jadi komunitas di Bali itu dia lihat ada lumayan banyak. Waktu itu sih dia lebih deketnya sama komunitas arsitek ya, sama desain lah, sama creativepreneurs, lebih ke sana gitu. Ke seni rupanya waktu itu masih belum paham, belum deket lah. Jadi waktu itu dia first public eventnya itu mengundang Stevi Asta sama Hari Merdeka, Hari Prasetya. Nah itu mereka bikin public event, art event pertama kali di sini, bikin mural dan ada lukisan gitu yang waktu itu ditaruh di sini. Udah habis itu terus karena tidak ada orang yang spesifik in charge untuk program dan event di sini, selama kurang lebih 2 tahun Mas Minyak berjalan itu memang masih berupa event-event yang udah dia kayak kayak nawar-nawarin ke jejaring teman yang dia kenal gitu, mau bikin event nggak, aku ada space nih kalau misalnya mau bikin apa gitu, silakan aja, kami terbuka. Jadi intinya space ini memang dibuka untuk teman-teman komunitas kreatif yang kepingin bikin event, showcase apapun itu bentuknya, tidak terbatas hanya pameran seni rupa. Ya udah kita buka. Jadi sistemnya adalah kerjasama atau kolaborasi seperti itulah. Kalau secara aku begitu masuk ke sini, kemudian ditawarnya ya gimana supaya tempat ini tuh nggak cuma bikin eventnya tuh setahun 2 kali, setahun 3 kali seperti yang sebelumnya. Sebisa mungkin ya sebulan sekali itu ada event lah. Karena backgroundku dulu di manajerial galeri lah gitu. Jadi ya tahunnya masih sebatas pameran seni gitu, belum banyak aktivitas yang terlalu beragam. Tapi ya setahunan setengah ini kayak beradaptasi dulu dengan apa sih yang dibutuhkan dan apa sih yang bisa diakomodasi sama Mas Minyak. Ya karena dekatnya sama komunitas seni rupa, Indian 1,5 tahun ini lebih banyak memang ke program pameran sih. Sementara untuk program kayak workshop, diskusi, inkubator itu aku masih belum bisa aktifasi, masih belum tahu how to-nya lah, atau kalaupun ada biasanya kami hanya provide space, kemudian program kita kerjasama dengan pihak luar untuk ayo kita brainstorming apa sih yang bisa. Itu sih apa lagi ya, programnya programnya aja
Jadi kayak wawancara ya. Kayaknya presentasi. So far yang udah aku kerjakan di sini itu dengan Rumah Seminyak, yang pasti satu pameran. Pameran itu kategorisasinya ada seni rupa, ada visual art, ada fotografi, kemudian ada apa ya? Aku nggak ngerti nih bagaimana ngomongnya. Pokoknya dia menggunakan medium fotografi untuk bertutur gitu. Jadi lebih ke storytelling. Ya yang diangkat itu isunya, ceritanya, tetapi mediumnya itu yang dipakai fotografi gitu. Tapi bukan mengulik tentang fotografinya ya, lebih ke isunya gitu. Terus kemudian ada juga beberapa kali workshop pemutaran film. Nah, pemutaran film ini karena aku nggak punya kapasitas sebenarnya kayak mengkurasi film karena bukan orang programming film, jadi kita setiap tahun ini kita hanya nge-host gitu. Jadi kita programnya kerjasama dengan Minikino, komunitas pemutaran distribusi pemutaran film. Jadi setahun sekali itu mereka bikin Minikino Film Week. Nah, kita salah satu venue partner. Jadi kayak full 4-5 hari kita screening film di sini. Screeningnya kita di garden. Jadi layar tancap dan misbar. Untungnya nggak pernah krimis dan misbar ya. Alhamdulillah gitu. Jadi ya mungkin agak beda dengan pemutaran Minikino di venue lain karena mereka ada yang kayak bioskop, mini bioskop kayak di Masjid Pasar. Di sini konsepnya ya layar tancap, lebih santai. Tapi mungkin secara kenyamanan penonton mungkin agak kurang gitu karena aku nggak bisa bikin blackout semuanya karena masih ada tenant-tenant yang harus jualan dan kemudian suara juga nggak clear gitu karena mungkin di depan lagi ada DJ juga itu akan berpengaruh lah. Tapi itu free, cuman ya? itu free semuanya free. Cuman so far sih teman-teman yang nonton di sini mereka merasa oh nyaman-nyaman aja karena di sini bisa sambil merokok, bisa sambil layar-layar dengan bimbang ini gitu. Jadi konsepnya lebih ke casual, menonton santai gitu. Terus apa lagi ya? Mungkin sedikit tentang backgroundnya Ruth sendiri lah. Oh background saya. Ya soalnya kan mungkin Mas Tidak wawancara loh. Nggak nyiapin presentasi. belum. Background apa? Dari keluarga baik-baik. Oh yang itu udah tahu lah. Saya yang kurang baik-baik. Oh enggak ding. Kalau background edukasi sebenarnya saya ilmu komunikasi di Jogja. Kami satu alma mater. Kami satu kelas. Kenapa akhirnya nyasar ke manajemen of Gara-gara dia ini Bu Surya. Jakarta. Alhamdulillah kita 2006, yes. Iya 2006. Kenapa ya? Kalau aku personal, sebenarnya dulu tuh art itu sesuatu yang sangat berjarak sebenarnya sama aku. Karena aku besar lahirnya di Salatiga kan, tuh gak ada seni-senian sama sekali lah. Kota yang sangat adem ayem, ya segitulah. Kota kecil gitu kan, tidak banyak hal terjadi lah di kota itu. Terus kemudian kuliah di Jogja di ilmu komunikasi itu juga masih belum lah apa sih seni rupa itu, sampai akhirnya sama ibu ini yang kebetulan tinggalnya di selatan kadang-kadang temenin yuk kesini apaan aku nggak ngerti pameran apaan sih gitu kan. Tahun berapa ya tuh ya kayaknya udah akhir-akhir mau lulus deh masih belum KKN. Setelah 2 tahun 3 tahun deh itu terus mulai kuliahku mulai berkurang jadi lebih sering main ke selatan. Kita selalu nyebut utara selatan karena kami kuliahnya di UGM. Saya kuliahnya di studi utara. Terus ya itu udah mulai kenal sama teman-teman di selatan yang lebih banyak senimannya. Terus punya satu pengalaman melihat Jogja Art Fair. Itu apa tuh? Jogja. Oh iya Jogja Art Fair. Sebelum jadi Ajok tuh. Iya Jogja Art. Ya Jogja Art Fair. Dengar dari Hari Mamat juga. Iya.
Tapi formatnya waktu itu belum berupa art fair, masih Jogja pameran. Art Fair itu dulu bagian dari Festival FKY. Kesenian Yogyakarta tahun 2007-2008. Setelah FKY selesai, Mas Heri ngelanjutin sendiri di Jogja Art Fair sampai yang kedua, terus habis itu ganti nama jadi Artjok karena dulu juga ada Jogja Asian Film Festival. Ya, JAF itulah pokoknya. Kalau nggak salah sih itu JAF. Pokoknya pameran itu di Taman Budaya. Taman Budaya. Itu ada yang ngajak nonton pameran gitu kan. Ada seru ceritanya apresiasi seni ini, kamu lihat lukisannya, kamu apa yang bisa kamu dapatkan. Wah, kok saya nggak ngerti apa-apa, ini kenapa ada boneka beruang 3 biji gede, ini apa sih? Dari situ aku kayak, oh nonton pameran seni rupa tuh kayak gini ya, bisa berinteraksi gitu, polos kan ya, bisa berinteraksi dengan karya gitu. Pulang tuh bisa kayak, ya apa sih kok kamu nggak ngerti malu gitu kan, kok bodoh banget sih lo lihat lukisan aja lo nggak bisa gitu mentranslate apa yang kamu dapatkan. Udah sih, terus kemudian sering main ke Cepetim, kenal dengan Peppermoon, Iwan Effendi, bla bla bla, terus kayak orang kesenian tuh kok beda ya. Pasti lucu gitu, terus mulai sering lah melihat pameran berkat Ibu Agni juga gitu. Nah habis itu sebenarnya waktu itu aku masih punya cita-citanya lebih di dunia jurnalistik lah, karena kan ilmu komunikasi. Tapi ternyata semua media menolak saya. Destiny. Wawancara tuh udah dipanggil Kompas, pas wawancara ditolak karena keringet dingin. Itu backgroundnya nggak menyenangkan. Tapi terus kemudian udah pernah sempat kerja di Jakarta tapi nggak betah setahun. Terus akhirnya aku pindah ke Bali karena keterima kerja lah istilahnya. Waktu itu PR di Museum Kartun Indonesia Bali. Dulu pernah loh di Bali ini ada sejarah Museum Kartun Indonesia Bali. Sayangnya udah bangkrut, sedih banget. Oh ya bang. Bangkrut karena pemiliknya ya swasta sih dan tidak ada support. Ya salah persepsi tentang museum sih menurutku. Itu kayaknya perkenalan awalku dengan dunia seni rupa di Bali lah gitu. Karena dari situ kemudian kenal dengan Pak A.S. Kurnia, mentorku dulu Pak Widiantoro dari Bendara Budaya Jakarta, waktu itu dia artistik director Indonesia. Jadi dari beliau itulah tahu gimana, bukan tahu sih, diajarin gitu gimana caranya masang karya, manipulasi kalau nggak ada meteran gitu, gimana caranya masang biar lurus. Ya kayak gitulah mentorshipnya dari beliau ini. Terus belajarnya juga dari Pak GM Sudarta, almarhum Pak GM, almarhum Pak Prianto Sumarto. Sama lagi Pak Pramono Pramojo. Jadi mereka ini waktu itu senior kartunis lah di Indonesia. Terus ya dari situlah belajar mengelola museum, mengelola pameran, buat program. Itu awalnya di situ. Saya di MKIB di Museum Kartun itu sekitar 1 tahunan, hampir 2 tahun lah. Kemudian pindah ke Ubud. Jadi sempat ditawarin Pak Kurnia untuk mengelola satu galeri kontemporer katanya. Waktu itu namanya di Art Space. Sayangnya juga udah pukul. Jadi saya takut, saya terkena ada tangkas, ada di Art Space. Tangkas lebih ke tradisionalnya. Di Art Space dibangun waktu itu untuk kontemporernya lah. Waktu itu kan baru booming kontemporer gitu kan di Bali. Barengan sama Biennale tradisional kalau nggak salah. Yang pertama kali dan terakhir kali itu. Kita tadi barusan ngobrol tentang itu. Ada itu menarik itu karena dari kartun gitu ya, tiba-tiba aku pindah jalur banting setir, langsung tiba-tiba dikasihnya seni rupa tradisi modern. Kayak harus bikin katalog, soalnya waktu itu aku untuk di Tangkas Galeri itu saya harus bikin katalog, harus menghafalkan ini lukisannya siapa, gayanya apa, yang sekarang tuh udah lupa semua gitu. Like long time ago, 2009 gitu. Wow. Jadi ya udah dari situ kayak menarik juga ya, seni rupa Bali itu ternyata beda banget sama yang aku lihat di Jogja dulu gitu. Terus mulai kenal lukisannya Pak Kun Adyana,
berhasil jualan juga. Itu kayak prestasi pertama saya jualan karya itu kalau nggak salah karyanya Pak Kun deh, waktu pameran di Tangkas Galeri. Somehow ya sekarang jadi kan loh ini Berarti bisa cari Rul ini. itu keberuntungan aja kayaknya waktu itu. Kalau nggak pernah nanti jadi. Ya kalau nggak salah seingat saya ketika di galeri di galeri komersil tuh yang saya jual pertama kali kalau nggak salah karyanya Pak Kunatnya dia. Tuh, saya ingat tuh kayak gambarnya masih bayi-bayi, seri yang bayi-bayi itu. Terus ya udah habis dari situ karena bosnya Tangkas waktu itu meninggal dunia, terus akhirnya Pak Eskurnia suggest saya untuk ke Tony Raka. Jadi dari dulu kalau saya kerja itu nggak pernah ngelamar. Jadi selalu disuggest orang lah, somehow itu kayak blessing gitu kan. Terus ini ada nih galeri, kamu coba aja. Disitulah saya bertemu dengan namanya Pak Tony Hartawan yang selama ini waktu itu cuma dilihat wah siapa itu kok ada bapak-bapak galeri begitu gitu ya. Modis, patente, wangi waktu itu pada masanya kan cuma sering ketemu di Maha Art ya, Maha Art waktu itu masih di mana Maha Art masih di hotel apa tuh di Sanur? Ina ya deket sektor kan dulu lumayan sering diajak Pak Kurnia pameran-pameran ya. Dan setelah ngerti orang-orang di seluruh Bali terus ya udah Tony Raka lebih kayaknya lebih intens aja sih, kayak manajemen galeri yang waktu itu aku nggak ngerti ini harus gimana ya karena kan nggak ada bukunya kayak kalau browsing kok nggak ada caranya sih how to be a good gallery manager, how to manage art space, how to manage art gallery, gimana cara how to-nya itu nggak ada gitu. Ada sih di bukunya Pak Mika Susanto ya, yang saya nggak baca juga gitu sebenarnya. Saya nggak baca juga gitu. Kan dulu andalannya kesannya zaman dulu sih galeri manager kalau mau belajar nimbang ruang menakar saya. Ya itulah, bacalah buku Mika Susanto. Yang sampai detik ini aku nggak baca juga gitu. Jadi semua prosesnya itu ya learning by doing gitu. Kemudian sempat ketemu dengan Mbak Rizmi Liana, it's part of my history juga, gitu kan, membantu kayak membukakan bahwa di manajemen galeri itu nggak cuma kamu ngurusin internal galeri aja, tapi juga harus keluar gitu. Maksudnya keluar ini ya berjejaring itu ternyata penting karena kalau kamu mewakili galeri tetapi kamu tidak berjejaring keluar akan nggak ada orang yang tahu gitu. Dan ya itu waktu itu coba banyak brainstorming sama Kak Tony, Kak kapan nih Tony Raka keluar gitu kan, misalnya ikut art fair kayak apa kayak. Cuman waktu itu memang butuh waktu lama untuk untuk meyakinkan bahwa Tony Raka sudah saatnya keluar dari Bali. Present art Balinese art itu malah nggak salah 2010 baru kita pertama kali expose keluar Bali. Maksudnya ikut art fair ya. Jadi ikutnya Basar Art Jakarta itu pertama kali. Sama waktu itu ikut aksi sih. Asosiasi Galeri Seni Indonesia Old Fashion ya. Jadi ya udah dari situ terus ternyata beda banget ya. Ternyata banyak juga yang nggak ngerti seni rupa Bali itu seperti apa gitu. Pada saat itu ya 2010 gitu. Kayak aku merasa Mangu Putra tuh udah paling keren gitu kan. Bawa ke Art Jakarta like nobody knows him itu kayak seriously kalian nggak ngerti Mangu Putra gitu kan. Yang ngerti ya hanya orang-orang yang sering memantau buku lelang Larasati atau masterpiece lah, jadi ngerti wah ini Mangu Putra ya gitu. Cuman ya dari situ aku nyadar kok seni rupa Bali ternyata belum banyak dikenal ya, yang maksudnya yang tinggal di Bali ya terutamanya ya mereka taunya Mas Riyadi, mereka taunya Putus Tawijaya, which is mereka udah nggak di Bali tinggalnya ya, dan bahkan mungkin mereka menyebut dirinya seniman Jogja atau seniman Indonesia. Ya
ya udah sih. Habis dari Tony Raka aku lebih banyak kenal sama seniman Bali yang ya generasinya Kak Tony lah. Aku ngerasa kok di Tony Raka kebanyakan senimannya itu angkatannya beliau atau ya seangkatan, nggak ada yang seangkatan aku atau di bawahku gitu. Itu hanya sangat sedikit sekali chance-nya aku lihat atau ketemu dengan seniman Bali yang muda-muda gitu. Itu kayak bergelut dalam hati aja sih, kok nggak ada sih yang muda-muda. Terus sempat ada akhirnya waktu itu G5 angkatanku kan itu lumayan kayak ada yang baru lah nih. Terus mulai ada beberapa yang dibawa, tapi kayak merasa kok masih kurang nih untuk apa sih sebuah, aku melihatnya kenapa sih galeri di Bali tidak ya presenting juga, terus kayak nggak mencari bibit baru. Waktu itu saya ngerasain gitu ya dari pengalaman aku di Tony Raka gitu, kok nggak ada effort ke sana gitu. Ya udah mungkin karena aku merasa stuck gitu ketika berada di sana, akhirnya memutuskan untuk freelance. Keluar lah itu tahun 2013 keluar. Udah habis itu kayak lebih mencoba kesana kesini, tapi fokusku adalah lebih ke gimana caranya supaya seniman muda itu juga punya tempat atau bisa didengar lah. Ya kecil-kecilan aja sih ininya, bisanya bikinnya apa ya udah gitu. Cuman emang aku selektif sih, nggak semua tak iyain karena kalau nggak kurus ya. Untungnya saya nggak kurus, malah tambah gemuk. Itu sih kalau backgroundku gitu sih. Terus akhirnya ya udah lebih banyak menelarkan apalah kalau dia bisa jalan dengan bos. Pokoknya intinya hanya sebagai trigger aja di awal, ngopor-ngoporin, ayo bikin ini, habis itu mau gue jalan. Hanya ya sebisa, ya sekecil-kecilnya apa yang bisa dikerjakan. Ada seni di Bali. Apalagi ya? Apalagi yang mau ditanyakan? Soalnya ada hubungan juga jadi enggak ya? Semoga tidak ngantuk. Sih, apalagi ya? Ya, Kalau sekarang sih salah satu kesibukannya- cara publikasi kan ada seni di Bali. Ya, Itu udah dari lama ya? 2016 tanggal 23 Februari. Itu postingan pertama. Kemarin habis presentasi di Kanasa, jadi aku ternyata aku udah posting dari tanggal 23 Februari 2016. Itu postingan pertama seni di Bali. Ternyata sebelumnya kalau lihat di Facebook tuh dari tahun semenjak aku mulai freelance itu banyak posting acara-acara di Bali. Kayak misalnya orang bikin rangkuman, sebulan ini Desember ada ini, yuk datang kayak gitu kan. Itu kayak di alam bawah sadar aja sih. kayak automate nulis gitu. Kalau seni di Bali itu proyek personal sebenarnya. Karena waktu itu sempat maaf ya Bu, nggak tahu ya, ya ketahuan deh, maunya anonymous gitu kan. Iya tadinya berusaha biar orang nggak tahu gitu kan, kayak misterius aja gitu. Lama-lama ketahuan gitu kan. Ya tim kami banyak. Tim saya banyak, lebih myself and I. Iya itu sebenarnya apa ya, aku nggak bisa bilang itu sebuah media ya, karena Misal. itu sebenarnya personal project, tapi orang yang melegitimate itu sebagai media karena mau media partner nggak, kok bukan media, ini cuma sosial media. Jadi kadang-kadang oh ya saya sosial media partner karena nggak punya tools lain gitu kan. Kalau mau bilang media kan harus ada platform lain selain Instagram gitu, harus ada penulisan, pengulasan. Aku kan nggak di sana, tadinya maunya ke sana tapi ternyata it's really exhausting, kayak capek banget gitu. Kayak harus nulis, harus kayak energinya nggak ada gitu ternyata. Terus jadinya ya udah aku tetapkan sosial lainnya cuman repost Instastory event-event di Bali lewat Instagram. Itu kayaknya menurutku platform yang paling mudah buat saya gitu kan, karena ya udahlah nggak terlalu ribet sebenarnya, tapi nggak terlalu ribet gitu. Karena kan
kan harus ngumpulin ada event apa ya di Bali, oh my god, nyari gitu kan. Tapi 2016 waktu itu mungkin belum banyak sih ya orang menggunakan Instagram untuk promoting event. Masih platform waktu masih Facebook, masih hands on undangan, masih tempel-tempel poster yang di Bali menurutku nempel-nempel poster itu agak kurang efektif sebenarnya. Iya, kita kalah sama anjing bilang dijual villa cari pembantu, pas-pasan kosong gitu, tuh kalah lah sama poster-poster itu gitu. Sedot WC, t-shirt, emak gitu. Itu kayaknya kalah sama itu karena kalau kita pahami Bali itu bukan seperti Jogja kan kota gitu kan. Kita tuh Bali tuh satu island gitu, sebenarnya tuh gede banget kan. Cuman ya itu kan menurutku publikasi lewat poster apa sesuatu yang di print kemudian ditempel-tempel itu agak kurang efektif kecuali dia berupa baliho gede di tempat-tempat strategis gitu. Jadi kalau orang-orang kayak ya komunitas nggak mungkin lah ya bisa bayar gitu kan berapa juta gitu kecuali ada yang sponsori gitu. Ya udah karena teman-teman juga banyak yang pada bikin emang inisiasi acara-acara atau program pameran secara mandiri itu ya aku sering dapat di WhatsApp, kamu datangnya, oh ini cuma nyampe di handphoneku aja, waktu itu masih udah WhatsApp ya, masih udah WhatsApp ya, udah WhatsApp, jadi kayak cuma berhenti aku tuh kayaknya gimana gitu kan, siapa tahu kan ada orang di luar lingkaran seni rupa yang pengen gitu kan, pengen tahu, ya udah, pikir apa ya, itu kayaknya aku lagi iseng tengah malam. Apa ya namanya, ya udahlah langsung di Bali aja, langsung bikin emailnya, langsung bikin Instagramnya, posting pertamanya apa ya, aku lupa acara apa gitu, baru habis itu acaranya Y, karena Y juga waktu itu pertama kali pameran tunggal di tempatnya juga udah bubar tuh di sini di Kerobokan, terus habis itu pameran kelompokku, aku duluan pameran foto waktu itu kan, jadi ya udahlah, ada coba, ternyata lumayan menyenangkan gitu membagikan informasi tentang acara pameran baik yang aku bikin sendiri, dibikin teman, dibikin oleh strangers aku nggak kenal siapapun, dan ternyata secara organik followersnya berubah gitu. Dan senang aja kadang-kadang lagi pernah waktu itu ke museum apa tuh yang di Nusa Dua Pasifik, terus ada orang yang di sana bagian database-nya nyeletuk. Iya mbak, ada nih mbak namanya akun Instagram tuh namanya Seni di Bali. Itu saya sering kalau ngerti acara pameran tuh dari akun itu. Oh iya, mana sih akun Instagramnya, lihat ini nih, bagus tuh mbak gini. Oh ya dalam hati kayak pengen ketawa gitu. Orang ini nggak ngerti saya miminnya. Baru aku posting tentang Museum Pasifika terus dia curiga. Jangan-jangan enggak ya, bukan saya, cuma kontribusi konten aja gitu. Jadi kayak ya udah, ternyata ini berfaedah gitu ya, hal kecil tapi berfaedah. Ya aku keep going aja sampai sekarang. Tetap ya sebisa mungkin lah. Karena sekarang aku megang kayak sekarang tinggal 4 account sih, jadi nggak terlalu ribet. Sebelumnya tuh kayak harus login aku melelahkan sekali itu kan. Login account Instagram sendiri, Instagram pekerjaan, ada apa yang lain, terus nanti salah posting di iya pernah tuh Instastory ya, aduh kok salah. Iya untung nggak lagi posting apa gitu kan, ternyata salah men gitu. Untung kontennya masih aman-aman aja kayaknya sih itu sih bagian. Kalau dari segi Umas Minyak sendiri, kan sebelumnya kan baru banyak sekali pengalaman dengan galeri-galeri lain nih, yang dari Tony Rosa yang cukup established sebagai satu galeri di Bali, terus yang dari tadi di yang beda-beda. Perbedaan di sini apa? Dan dari segi style manajemennya apakah ada perbedaan juga? Oh, tentu saja berbeda sekali. Karena kan di sini aku diberi kebebasan sama Mas Jacob. Kayak udah bikin apa gitu. Tidak terlalu panjang lah perdebatannya. Kalau di Tony Raka tuh aku justru cenderung tidak pernah membuat program.
karena semua program kan pasti dibikin oleh Bapak sama Pak Noni gitu kan. Mereka Aku karena lebih ke pameran ya. karena lebih ke pameran, paling apa ya, biasanya tuh kayak nyelip-nyelipin ini loh Pak, ada yang baru bagus gitu kan, secara terselubung lah ngomongin ini, oh ini loh Pak ada acara di Jogja menarik senimannya, mungkin bisa diundang kayak gitu sih. Jadi tidak pernah apa ya, secara program aku tidak punya kekuasaan di sana gitu. Jadi lebih pada oke nih Rat, ada pameran ya. Oh ya, jadi aku lebih kayak pelaku lah, organizer aja di bawah gitu. Terus di art juga hampir sama, karena kan kebanyakan galeri di Bali itu apa ya, semua stylenya itu based on siapa ownernya gitu sih. Kayak siapa yang diwakilin atau di present itu ya based on taste dari owner. Menurutku sih seperti itu ya. Kalau di sini sih lebih leluasa, jadi program itu bisa macam-macam gitu. Intinya batasannya adalah yang satu, kalau bisa ini melibatkan komunitas, tidak hanya individu gitu kan. Komunitas, terus kalau bisa yang memang yang muda-muda aja dulu, yang maksudnya dia belum pernah pameran kemarin tapi karyanya mungkin bagus gitu ya, kita coba fasilitasi gitu. Cuman bukan kelemahan juga sih, tempat ini ya hanya berupa tempat, kita tidak punya support funding sebenarnya, karena kan ini istilahnya Mas Diko kayak bakal duit aja sih sebenarnya ya, karena kayak untuk menjalankan pameran itu kita nggak bisa terlalu banyak support terutama untuk produksi, untuk misalnya memfasilitasi atau mendatangkan seniman kalau dia dari luar Bali, itu kita untuk sampai saat ini sih masih belum bisa ke arah sana gitu. Karena ya masih swadaya bareng-bareng lah. Aku tidak melihat itu sebagai kelemahan sih, tapi ya gotong royong itu tadi sih, spiritnya sih lebih ke gotong royong itu sih. Kalau memang ya kami bisa menyediakan space, mungkin program kita bisa godong bareng, tetapi konten itu ya mungkin dari pihak yang lain gitu, supaya bisa merasa memiliki bareng-bareng gitu, kan cuma selesai kalau bisa bikin pameran yaudah terserah dari Mas Minyak mau diapain gitu. Jadi kebanyakan ketika pameran di sini ya senimannya sangat terlibat gitu dalam banyak hal gitu. Mereka bisa mungkin standby di galeri, jadi kayak ada yang bikin jadwal galeri sitting juga. Karena aku kesini nggak ada galeri sitter gitu kan, jadi kadang-kadang kayak agak-agak nggak ada galeri gimana ya, agak-agak stres gitu. Tapi Nggak proper as selama galeri. ini aman-aman aja. So far sih aman-aman aja, kan ya orang nggak pernah sih selalu ada, dan CCTV juga lumayan bikin orang agak sebenarnya. Hai, abaikan tangan. Tadi kebetulan lunch kita lagi ngobrol di Bali, kalau dari segi manajemen art itu pelakunya nggak banyak gitu kan, masih sangat rare. Ada nggak ya, maksudnya dari segi pendidikan pun katanya nggak. Karena aku pernah sempat kayak ngerasa iri lah sama temen-temen di Jogja, karena di galeri manajer di Jogja tuh banyak orang-orangnya, jadi mereka kayak bisa saling ngumpul, saling menguatkan. Dan jadi ini kalau kurator laki-laki, galeri manajer perempuan gitu biasanya. Ya nggak sih, nggak juga sih. Dulu. Sekarang sudah berbanding seimbang gitu. Dulu sih sempat sih ketika biasa art space, Kendra Galeri masih ada gitu kan, kita juga ya aku kenal lah, kita saling kadang-kadang suka saling mengundang, saling ketemu, tapi nggak pernah yang benar-benar duduk kemudian membahas gimana sih pengalaman kalian selama memanage galeri. Kan itu beda-beda semua ya, biasa art space seperti itu Kendra yang sangat strict dengan seniman, maksudnya waktu itu non Bali gitu ya, lebih ke kontemporer yang strict banget, kontemporer speknya seperti apa gitu. Kayaknya waktu belum pernah ada pameran di sana loh. Adalah, tapi dia mungkin milih. Sangat strict lah, menurutku sangat ketat lah kurasinya di sana gitu kan. Terus kemudian aku yang sangat di Ubud kan terutama, jadi sangat banyak
present seniman-seniman Bali dan mungkin abstrak kalau nggak salah ya, ada tipikal karya tertentu lah itu kayak sempet ngomong ke Kusuma waktu itu, kita nggak pengen bikin apa gitu supaya apa sih bisa lebih hidup lah di Bali ini. Kayaknya kalau pameran ya udah sendiri-sendiri aja, masanya aja ya udah. Kalau Raka pameran orangnya itu aja, nggak ada yang berubah gimana. Kalau di Kendra ketahuan lah orangnya seperti itu, di biasa ketahuan lah. Jadi punya Bikinnya kayak punya target rasa masing-masing. Jadi ya nggak salah juga karena lokasi kan jauh ya, orang mungkin dari seninya kok butuh effort banget gitu. Sebaliknya dari Ubud ke Seminyak juga ada, ke Seminyak macet banget kan, jadi saya geografis tuh lumayan ngefek sih menurutku ke persebaran audiens gitu. Nah Kalau di Jogja gitu nggak? Maksudnya pameran tuh itu aja yang datang gitu. Ada dua Ada kemungkinan. masa-masa Pertama iya kayak gitu, kedua itu tergantung kolaborasi dengan senimannya, karena seniman kan ketika misalnya pameran di satu ruang dia akan bawa komunitas dan jejaringnya sendiri gitu, atau kalau seniman itu bekerja sama dengan misalnya mahasiswa kampus mana gitu, nah itu mereka juga ikut datang lihat presentasinya seperti apa. Tergantung, karena memang kemungkinan pertama yang kayak dibilang Ruth itu kecenderungannya besar ya, kayak di Sangkring pasti yang datang kebanyakan komunitas seniman Bali yang ada di Jogja misalnya. Yang KKF itu anak-anak yang sering nongkrong di KKF. Atau Ice House, sebenarnya Ice House itu cukup menarik sih karena dia fokusnya ke budaya anak muda gitu. Jadi yang datang itu bisa serandom anak-anak SMA sampai ke siapa ya, kan pernah mereka bikin project namanya Smart di salah satu di project Smart itu kan mereka bikin toko minimarket 24 jam tapi ada kayak makanan gitu. Nah itu tuh sampai di booking untuk reuni alumni SD apa gitu. Oh ya? Jadi kalau Ice House mungkin lebih terbuka dan lebih macam-macam yang datang. Ini ada PK juga nih di sini. Mungkin PK ngobrol dong sedikit tentang PK. Saya Dewa dari kelompok PK gitu. Yang menarik waktu itu sebenarnya waktu pertama kali dibilang sama Dewa itu kemunculan kami pertama kali untuk ke Jogja gitu. Kita mau ngapain ke Jogja gitu. Sampai pada akhirnya hari ini ketemu lagi gitu. Nah PK sendiri sebenarnya itu kan kalau nanya apa sih PK, saya juga nggak bisa ngomong apa itu PK itu, yang jelas hashtag PK segitu aja. PK sebenarnya dari tahun 2011. Ya, pertama kali itu orangnya kita, tapi pertama kali kita buat event itu kita belum mengatasnamakan PK, tapi kita sudah buat istilahnya gimana caranya biar kita tetap bareng-bareng, cuma ada nama. Ya, makanya kita buat nama itu. Dari 2011 di Museum Batuan, 2012 di mana waktu itu kita waktu di kampus isi sama Malang ya. 2012, 2013 sudah mengerucut 6 orang. Itu kita ya dibagi dua sebenarnya. 16 orang bagi dua, 6 orangnya di kita punya space ada 10 orang. Saya buat pameran di biar nggak terganggu lah, yang main-main siapa, yang senang teknis siapa, kita bagi dua. Kamu yang senang teknis di Sanur, kita buatin. Nah, karena yang main-main itu sebenarnya dari sana kita sebenarnya ada keinginan untuk buatin orang pameran, tapi itu sih bahasanya buatin orang pameran sama Dewa lah. Bisa aja dua biar kita bisa buatin mereka, kita buatin diri kita yang sedang main-main lah, kita buatin. Dari sana ada lebih spesifik pada akhirnya kok ketemu kita waktu itu bernama sih, yang pada akhirnya satu memang nggak siap untuk bermain, akhirnya keluar 2014 kita setelah itu 2014 main-main gitu ya. Oh ya, kita 2013 kita buat proposal ditolak semua. Akhirnya 2014 nggak ada schedule, 2014 kita main 2015 ya, baru pameran. Ya akhirnya 2019 kita pamerin plus kita. Nah sebelum cerita plus sebenarnya PK sendiri kan punya program, nah hebat programnya.
Tapi jangan bergulir sampai sekarang. Yang konkret ada. Iya, yang paling jelas itu namanya PK menggeledah hasrat. Ini namanya serem banget. Namanya serem tapi sebenarnya menggeledah hasrat itu apa sih? Main ke studio teman gitu. Nah karena kita ke studio teman tuh ngapain? Pasti kita bingung tahu dia ngapain sih gitu. Makanya kita coba geledah dan geledah itu apa hasratnya dia apa sih gitu. Makanya kita buatin nama PK menggeledah hasrat. Itu tetap kita lakukan bahkan sampai saat ini. Program kita cuma 2, dikit karena kita bersedikit gitu, tapi rutin lah kita jalankan gitu. Setelah kita menggeledah hasrat, ada rekamannya, kita mengapakan ini gitu. Nah itu sebenarnya habis itu kita buatkan coba pameran lah seperti yang kita senang, kita kok senang buatin orang pameran itu sedangkan kita aja ditolak. Itu agak aneh gitu, itu agak aneh sebenarnya. Kan baik kan sedang ada peristiwa. Tapi sebenarnya kalian memandang kalian sendiri sebagai seniman atau sebagai lebih ke manajemen? Sering bilang kita apa? Kalau bahasa seremnya dia mau seniman yang punya power. Ya kayak gitu kan, makanya setiap kita bikin event kan kita melihat situasi di Bali. Misalnya, kebanyakan begini ya, enak banget, kita mencoba. Nah, misalnya contohnya ketika dulu semuanya pakai traktor ini, kan kita coba traktor sendiri menulis. Habis itu ketika orang di pameran menunjukkan seremonialnya, kita nggak ada seremonial, datang kita aja. Habis itu berbondong-bondong mencari tempat pameran, ini ngajuin di sini, dan kita juga sering ditolak itu, bikin aja sendiri. Mumpung punya akses kan Yang jelas yang kita banggakan dari PK satu, PK di antara yang lainnya. Itu highlight juga ya dibilang sama kakak Dewo. Tahu manggilnya. Apa pola pameran di Bali cenderung monoton itu apa sih namanya? Dan cenderung membosankan itu mungkin bisa dilihat dari misalnya judulnya apa, kuratornya seperti apa, tapi ketika datang melihat karyanya loh kok gini gitu, kayak misalnya kok ternyata nggak nyambung gitu, atau loh kok gini ya, terus ini apa sih, terus mau bertanya untuk kenapa karyanya seperti ini, judulnya apa, misalnya pamerannya ini, temanya ini, karyanya ini tuh kayak harus nanya ke siapa gitu. Kadang-kadang mungkin itu yang tidak dimunculkan di diskusinya. Mungkin ada diskusinya malah temanya beda. Jadi padahal artis top itu sebenarnya menurutku penting supaya kita lebih ngerti ya seniman ini seperti apa sih karyanya, supaya kita lebih paham lah sudut pandang seperti apa, misalnya dari sudut pandang kuratornya seperti apa gitu. dan gini kan, Cenderungannya masih kita mengulang ya diskusinya tuh mengulang-ulang hal yang sama kayak apa gimana sih Bali saat ini, gimana kayak di sini kayak pertanyaan besar tapi kayak nggak dijawab juga gitu di diskusi, jadi kayak aduh. Jadi bagi kalian ini sebuah respons ya berarti ya, peristiwa-peristiwa event-event yang dalam bentuk pameran-pameran ini iya. itu adalah makanya kayak Bu Suryawati bilang, kita share tapi dengan cara kita. Iya. banget ya, banget gitu kan. Daripada semua Tapi ujung-ujungnya apa sih yang mau dicapai? Visinya apa? Siapa yang jawab? jadi apa terus komposisi ya kan harus ada yang mengingatkan Kenapa mengambil role itu? kenapa ada yang ambil kadang-kadang kan komposisi itu ada yang nggak berani, mereka paham harus ada itu tapi nggak berani. Makanya kita sebagai kelompok ya, sebagai personal kita punya jalan masing-masing. Ya. Saya pameran di mana, di Jogja, misalkan jadi gimana, mungkin kelompok misalkan. Ya, itu sangat sebenarnya kan menyita waktu cukup banyak ya punya PK ini. Tapi kalian benar-benar mencoba untuk tetap bergulir kan dengan rutin gitu kan. Cara balance-nya gimana? Karena kan seniman juga perlu waktu. Ngulik sendiri. Ya, benar.
Nah untuk menjalankan itu memang gimana cara ngomongnya yang rapi saya susah ya, tapi ini yang awal saya ngomong ya. Nah sebenarnya setiap tahun itu kita kan nggak ada, maksudnya jadwal itu program 2 tadi itu yang jelas PK Plus itu setahun sekali nggak pasti. Tapi emang geledah hasrat ini itu kapanpun, karena persoalan mau geledah hasrat kan program rutin kemanapun, bahkan ke tempat elit Suwajo pun saya rekam gitu untuk membalancekan sama teman-teman itu. Kita biasanya salah satu yang paling gampang itu pada saat ulang tahun. Ngumpul yuk di ulang tahunnya yang terakhir, atau kapan istilahnya kita ketemu, kita ngobrolin apa di luar, kita keluar bareng ngomongin geledah hasrat. Biasanya geledah hasrat kan yang paling gampang mau ke Alit Suwajo. Kok yuk ke Alit Suwajo kita ada teman-teman yang dekat aja. Nah tapi yang paling sering mempunyai kesadaran untuk jalan itu saya sama Dewo. Habis itu aku, kita bertiga. Kalau Nova dan kawan ya nggak munafik juga, mereka kerjanya dari jam 8 sampai jam 5 sore. Makanya sekarang nggak bisa ikut, padahal mereka ingin sekali ikut karena ngajar kan. Nah itu intinya kita untuk membedakan situ cara-cara nongkrong dan ngobrol situ aja sih. Maksudnya dimanapun ya. Ini baru tanggal 1 kemarin kita ngobrol. Saya seniman kebanyakan nongkrong di studionya apa kita di korek. Ada main gitu ya. Bagus. Ya. Itu Soalnya kan Mengamati ini ya orang-orang perilakunya sekarang gitu. ya ketika di itu ketika di sana harus minimal ketika suasana baru kan ada sesuatu yang baru kan. Mau itu seniman di studio ngobrol dulu nggak itu kita coba mau di mana. Ada ini nggak, ada angan-angan memang mau mendekatkan seni dengan komunitas, maksudnya masyarakat luas? kalau lebih ke mengkritisi sistem yang sudah ada. ya sebenarnya kalau yang pertanyaannya menarik dari Bu Surya itu kan tadi tujuan itu selain dibilang sama Dewo. Nah terbentuknya PK juga dulu ini itu 2011 kita masih mahasiswa gitu. Apa sih yang kita tahu tentang tujuan gitu? Tujuannya apa? Pasti eksis itu pertama kali. Cuman seiring berjalannya kita menemui persoalan yang menggeser kelompok kita. Seperti tadi bilang sama Dewo itu ada beberapa kayaknya dia perlu kritisi. Akhirnya jalan ke sana dia. Di tengah jalan itu pergesekan atau peristiwa itu yang menggiring PK untuk lihat dulu ini masih kosong, yang kita isi di sini. Nah kita tengok kayak ular lah. Tapi tujuannya kalau misalnya kita bilang tujuan dulu pasti eksis lah, kita ingin tujuan dulu di 2000 Kali dulu lah. ini bahasa kita nggak ngomong sampai keluar ya. Makanya yang kita kelompok ini ada agar berbeda dengan siapa, teman-teman Bali gitu juga kan. Kalau ngomongin di Jogja apa ada di Jogja gitu. Nah itu intinya. Target kita terlalu besar tuh takut nggak nyampe dulu. Benar. Makanya target kecilnya target dulu. Nah, kalau melampaui yang gue targetnya dikecilin. Ya kan? Itu kira-kira. Nah persoalan letak geografis tadi masalah kesenian. Nah sadar nggak sadar, percaya nggak percaya. Nah dari kuliah PK kita dulu mulai senang program pameran yang namanya di Biasa dan di Kendra. Pertanyaannya kita dulu bidang ini. Bahasa Indonesianya kapan kita bisa di sini? Ya. Wah ini pameran kontemporer. Itu pertanyaan kita kan. Nah entah kenapa tadi saya bilang percaya nggak percaya, sadar nggak sadar, Badung sendiri setiap pameran masa karyanya pasti seperti itu di area Badung. Saya nggak bisa ngayarin pada saat di Badung atau di Biasa itu dipakai, bukan biasa sih di Badung lah. Di Badung sendiri pameran bisa tradisi kayaknya agak susah kita menerima. Tapi ketika karya-karya seperti ini masuk di Badung itu jauh lebih hidup ketimbang pameran tradisi yang misalnya ada di Museum Batuan. Nah Badung sendiri secara nggak sadar juga menciptakan iklim jenis karya seperti ini. Itu yang percaya nggak percaya, sadar nggak sadar gitu. Bisa dilihat dari presentasi karya yang di sini di Kendra Biasa di Rumah Makan pokoknya di Art of Bali kemarin Art of Bali yang di Badung itu kayaknya nuansa kekaryaannya memang
lebih mendekatkan pada wilayah kontemporer. Itu sih tak lihat sadar nggak sadar, percaya nggak percaya. Makanya Mangumpa sendiri tak ngilangin tak setir wilayah itu gitu. Karena secara sadar kemarin kita ada cerita Mangumpa orang punya sejarah apa, makanya kita lagi beragam mau lukis gini lukis gitu gitu ya udah kita dekatinnya diri kita dengan seni ini, kita hadir hari ini ya kita bergerak di sini. Aduh, apa itu udah referensi saya. Nah PK pun juga sama, aura Mangumpa dan aura PK pasti sama karena ya gimana gitu Semua pasti sama ya. Nah itu sebenarnya kapan sih kita bisa nyampe di sini? Itu pertama waktu kita masih kuliah ya 2000 itu sebenarnya waktu ngomong itu 2009. Habis itu ke Kendra kita sering melihat tuh ini ya seninya, makanya kita otomatis secara nggak langsung yuk coba kita mendekatkan diri dengan wilayah ini gitu sih. Pada akhirnya ya jadi PKK sekarang ya itulah PK dibilang serius bergulir kok gitu, tapi kalau dibilang bercanda memang kita tipikal orangnya senang bercanda. Nggak ada pikiran mau pindah profesi nih. Itu kan Sergio. Kita kan seniman, dosen juga. Karena memang hobi itu loh, hobi kan nggak dibayar kan serius kan, nggak ada tekanan apa hobi kan. Nah, melihat struktur komunitas Bali PK yang kayak begini, sebenarnya apa yang bisa kami perbuat lagi? Kan itu karena tujuan kita seperti bilang tadi kalau dilihat 2011 ya eksis kok, tapi peristiwa ini mendorong kita ke sini. Komunitas di luar sana terus dia masuk di pameran gitu. Kecuali ini komunitas anak pertunjukan karena kita memang dekat dengan anak pertunjukan karena sering kalau mereka perlu panggung kita ikutin, kita perlu mereka nari ikutin, itu aja sih yang paling dekat sama kita. Lintas disiplinnya kayaknya baru terakhir-terakhir ini berasa ya, saling. Nah, kalau di Makassar tuh agak beda karena yang nonton seni rupa, seni rupa itu bukan anak seni rupa, itu maksud beda saya. Makanya saya tanyakan tadi sebenarnya perbedaannya, seperti ini berbeda. Tapi itu saya nggak tahu ya, maksudnya saya nggak tahu juga treatmentnya gimana, tapi mungkin itu modal kepercayaan. Misalnya dia saya secara pribadi, dia teman yang lain, oh ya kalau karena ini deh kita percaya dikerjain ya kita kesana lah. Nah kita bantuin teman-teman ya, kalau tadi teman-teman dia bilang free, BK free misalnya aja, kami juga ada yang bayar, dan nyusun buku waktu saya kita 2 tahun bayar, tapi pakai komunitas kerjanya itu maksudnya. Jadi ya, kalau bisa sih ya, BK berani ya, menurut saya punya reputasi lah sebenarnya. Maksudnya kalau polisi itu kelakuannya baik, dia punya surat kelakuan baik lah ya kan. Jadi mungkin maksudnya bisa ke step selanjutnya ya, supaya ya. nggak cuma free aja, Ya, seharusnya ya, kalian betul. juga bisa meng-value Mungkin Jadi nggak pernah gini ya, nggak pernah setuju kalau ada uang di dalamnya. juga maksudnya bukan dalam artian benar-benar meminta, tapi teman-teman yang di luar itu yang mungkin harus secara sadar bahwa Ekonominya ya. gini terus. Peran kalian itu nggak bisa stabil kalau nggak ada juga itu. Ya. Ya, seremeh beli beli pulsa listrik. Ya saya aja terus beli sendiri. Sia-sia. Tapi kebayang kalau kamu yang tanggung terus, beban kulturalnya itu ya jatuhnya ke kamu terus. Iya, bisa bayangin sih, saya bisa bayangin. Cuman untuk sekarang teman-teman punya tanggung jawab masing-masing sih, makanya saya nggak merasa. Maksudnya gini, oke, kalau saya sekarang membebankan bayar listrik, teman-teman punya beban yang lain, misalnya bayar dewo, dia harus dibebani untuk
seleksi, maksudnya bukan seleksi, melihat teman, selektif dalam melihat teman itu siapa sih sebenarnya mau yang bisa kita ajak. Ada beban-bebannya sendiri. Kayak aku yang sampai ke saat ini sebenarnya aku itu yang paling anteng sih sama tempat mengingatkan kita. Itu webinarnya, itu kumpul deh gitu. Masih ada yang seperti itu walaupun nggak keluarin uang, tapi itu penting menurut saya gitu. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita baca mungkin juga kan karena kalian teman dekat, Ya. hobi yang sama dan melakukan sesuatu yang enjoy gitu kan. Cuman mungkin yang Mas Jipe itu yang ngomong advice, Iya. itu mungkin sebenarnya itu Ya betul sih sebenarnya. ya mungkin bisa Misalnya contoh nih, Tanah Indi itu tempat saya, Hmm. itu berkantor di rumah saya. Ada tempat di samping rumah itu bekas garasi kan, kami yang punya mobil kami ubah jadi di situ Tanah Indi. Dan di Serambi itu ada buku, terus kami bangun lagi atap di halaman karena hujan kan, karena kebetulan masih banyak orang juga. Kantor yang saya sebagai pendiri Tanah Indi misalnya punya kewajiban untuk membeli rumah itu. Sebenarnya separuh dari rumah itu sekarang harganya pernah saya bayar, sudah saya bayar. Itu rumah warisan yang harus saya bayar karena rumah itu sebenarnya sangat strategis. Dia ada di tengah kota Makassar, di lokasi yang ya, siapapun bisa gampang dapat karena ada di tengah kota. Jadi kalau misalnya kita mau ke ujung Makassar terus ke bandara, teman-teman itu pada biasanya singgah atau dari dia ada juga di lokasi pertumbuhan ekonominya Makassar. Jadi hotel-hotel yang ada itu tidak jauh dari tempat. Teman-teman yang dari luar misalnya, kamu di mana Jim? Ini tempatku, dekat ternyata ya. Tapi keadaan Makassar sekarang program itu naik. Rumah kalau terserang rumah yang saya harus bayar 600 juta lebih. Tapi separuhnya sudah kami bayar. Kamu tahu pembayarannya dari mana? Karena ini menyewa kantor. Kemudian uang itu saya pakai bayar. Iya. Itu baru menurut saya lebih sehat. Ketimbang saya misalnya dalam tanah ini yang saya aja pokoknya rumah ini biar saya ini. Enggak, dia harus membantu saya juga gitu. Nyewa kantor. Dan organisasi yang saya itu memang harus punya beban sebenarnya. Karena nyatanya begitu kan sebenarnya. Listrik dia yang bayar. Saya tambah. Penerbit ini nambah juga bayar listriknya, air itu semua. Jadi bukan mentang-mentang di rumahku saya tanggung semua, enggak lah. Saya bisa mungkin, tapi itu enggak sehat buat beberapa organisasi. Kalau ini struggle-nya hampir sama kayak ketemu project sih sebenarnya. Nanti kalau visit ketemu project dia akan bisa dapat insight yang kurang lebih sama bagaimana sebuah komunitas yang tadinya 2 orang seniman terus kemudian pengen dibesarkan jadi organisasi yang lebih serius dalam segala hal, programming, pendanaan sampai mereka harus mandiri dan bisa menghidupi, jadi tidak lagi disubsidi dari pocket sendiri gitu ya. Karena itu lumayan, aku melihatnya itu lumayan membebani mereka berdua sebagai seniman tuh jadi agak susah berkarya karena semua effort, energi, makan uang itu dimasukkan dicurahkan untuk organisasi ini. Sebenarnya komunitas-komunitas seni yang sanggar-sanggar itu yang kadang-kadang kurang banyak dilihat kalau ngomonginnya seni yang kontemporer itu kayak mereka kayak jarang dilibatkan, padahal mereka yang menghidupkan seni rupa Galis menurutku ya, kayak PKB tadi. Aku datang tuh misalnya ke pameran yang Nanggar Sepahe itu kan, sebelumnya yang Batuan. Memang sih kalau dari sudut pandang saya yang kerja di galeri sampai lihat pameran di luar, emang ngeselin gitu ya, pameran sayang banget sih karyanya, lampunya begini, maksudnya semua secara teknis itu menyebalkan gitu. Tapi kalau ngelihat orang-orang awam yang masuk ke sana, seneng gitu nih, wih, kok mereka lebih detail ya daripada aku melihat karya gitu. Kayak bener-bener, wih, luang no ini. Jadi mereka berinteraksi dengan karya, buat aku itu, oh ternyata berhasil juga gitu. Karena
karena memang lokasinya itu menurutku lokasi mempengaruhi apa sih ya, siapa yang akan datang lah ya, jelas lah itu. Kayak dulu misalnya ketika Tony Raka, dulu di Tony Raka aku selalu bertanya-tanya kemana mahasiswa seninya ya, kok nggak pernah datang ke pameran-pameran di sini, kayak gimana caranya menghubungi mereka supaya mereka ada studi lah apa gitu kan. Itu pun juga kayak masih nggak ngerti how to-nya gitu. Sudah sempat kayak misalnya lewat dosennya atau apanya, ternyata memang apa ya, mungkin belum ke sana ya arahnya ya. Baru sekarang ini sih, kemarin sempat di sini 2 kali pameran, udah ada anak isi dan pasar yang ada satu program masih apresiasi seni rupa ya, si Farhan. Nah itu ini menarik nih gitu. Meskipun pertanyaannya masih basic banget tuh sebagai mahasiswa seni rupa, pertanyaannya masih basic, idenya dari mana, kenapa displaynya begini, ya nggak apa-apa gitu kan. Mungkin memang masih di situ gitu. Nah kayak misalnya ketika residensi ini menurutku menarik juga kalau misalnya melihat kesanggah-sanggah yang di seni tradisi ya. Ya Bali nggak bisa sangat, Bali sangat tidak bisa terlepas dari seni rupa, maksudnya komunitas tradisinya sih menurutku. Kalau yang komunitas kontemporer, anggap aja kontemporer itu ya udahlah, maksudnya mereka punya cara sendiri, struggle sendiri. Nah, kan aku melihat ketika kalau dibisniskan ya, dibuat lebih strict tuh cenderung malah bubar gitu. Ketika dibiarkan mengalir yang memang atas dasar Mebanjaran tuh apa ya, Mebanjaran gitu, kayak gotong royong belongingnya karena apa ya, karena teman, karena apa, ada ikatan di luar kepentingan lain, itu malah justru lebih sustain gitu, lebih sampai sekarang gitu. Dibanding yang kemudian ketika sudah dipikir nanti harus termanage dengan begini, harus ada ini ada itu malah cenderung selesai lebih cepat, ejakulasi dini. Kayak misalnya Bali Art Society kan sebenarnya itu contoh ketika pengen digabung itu, waktu itu sudah bikin kayak kita senang, wah akhirnya ada satu gerakan yang kayak pengen mengayomi semua gitu, lintas disiplin, bahkan dari fotografer apa semua tuh masuk di dalamnya. Tapi ketika dibikin kayak termanage gitu ya, pengennya dibikin termanage, itu malah kok menurutku nggak work, nggak berhasil gitu ya. Nggak tahu kenapa gitu, kayak karena itu kebanyakan seniman kan, Semua seniman kan. karena ya ini mereka seniman tapi manajemen juga gitu kan. Jadi kayak mungkin aku sih ada sedikit nggak tahu ini prasangka atau curhatan ya, menjadi manajer seni di Bali itu kayak apa ya, beda lah feel-nya gitu. Kayak merasa kok mereka pada bikin pameran, kenapa sih nggak ngajak misalnya siapa gitu yang sudah terbiasa memanage event atau pameran supaya lebih berhasil gitu. Menurutku kayak tidak dimanfaatkan lah orang-orang ini, makanya tidak banyak manajer galeri, manajer seni lah di Bali itu tidak banyak yang mau ke sana karena tidak ada demand-nya gitu, tidak ada merasa tidak ada kebutuhan di sana. Padahal sebenarnya ngerti itu butuh gitu, tapi belum ke sana gitu. Karena merasa bisa nih kerjain sendiri ini. Padahal mereka aslinya seniman gitu, yang mungkin pola pikirnya bukan manajemen gitu, pola pikirnya seniman gitu. Itu sih kalau aku kritikus ke sana sih sebenarnya. Ya. Tadi pagi cukup menarik sih waktu ngobrol sama timnya Art Bali. Jadi Adi sempat curhat, maksudnya ngomong kalau maksudnya kebanyakan kalau art management itu terlalu banyak seniman, jadinya beratur sendiri gitu, karena ya mungkin kalian unik karena kalian berteman, sudah dasarnya friendship itu tadi mungkin. Kalau saya cuma ngubah, itu kan manajemennya seniman semua, tapi kita punya bahasa namanya kerama seni. Ya, kalau di Bali kan ada kerama desa, buatin namanya kerama seni Badung. Nah, kalau udah mengadu sama kerama seni Badung, ada yang namanya ngayah. Nah, persoalan ngayah itu menjadi satu kapasitas milik kita. Nah, kalau misalnya di kerama Badung ini bahasanya di Indonesia kan, di sini kita semua ngayah ya. Nah, ngayah itu bahasa yang
membantu lah, membantu pengabdian ya, tanpa bayaran. Jadi menurut itu sebenarnya konsep sangat Bali. Di Bali itu di pameranku yang kemarin itu aku pakai konsep namanya, maksudnya pengabdian dengan cara bergotong royong. Ini milik semua, itu ada memang konsep di Bali yang dia, tapi konsep itu kan untuk masuk di desa. Nah itu yang coba kita pakai. Nah gimana caranya kita kayak, karena kalau di desa sendiri bilang pintar semua orang pintar, tapi desa kenapa jalan terus gitu? Kenapa nggak kita bisa pakai format itu dalam membangun kesenian di Badung? Itu maksudnya, makanya kalau dalam teks kuratorial aku buat itu, ayo kita bersama-sama, bukan hanya kita, Amawati dan yang lainnya sebagai Krama Seni Bali, ayo kita kayak demi keberlanjutan seni di Bali. Itu sih tak buat. Nah itu salah satu lah, makanya kita di Badung itu sama Krama Seni itu jadinya walaupun ada itu seperti yang kemarin kita ceritakan, kenapa pada akhirnya ada yang banyak yang ngikut 130 seniman, tapi yang ikut cuma 28. Kan karena nggak cocok, tapi mereka nggak cocok itu mereka kan nggak keluar, gitu maksudnya. Oh saya nggak cocok. Padahal kalau kita nyari musyawarah mufakat, 80% nggak setuju, gitu. Karena itu kan jalan, ngapain malah yang 30% jalan, tapi dari 80% itu karena mereka merasa memiliki, walaupun mereka nggak setuju. Nah, ya deh jalan dia punya gitu pada akhirnya. Dan memang menggunakan apa yang sudah konteksnya di sana. Ya. Kita Krama Seni Iya. Bagus tuh. Oh, ini nanti goalnya dari residensi gimana ya? Step pertama sih sebenarnya nanti untuk observe dan untuk sharing kembali dari segi partisipan sendiri, masing-masing dengan pengalaman dan background yang mereka sudah ada gitu, apa yang mereka bisa sharing, apalagi kalau mungkin dari kacamata luar yang kita masukin ke Bali gitu, terus of course dari segi orang Bali yang mungkin kita coba untuk melihatkan lebih ke berbagai persepsi, berbagai lapis lah istilahnya. Apakah ada sesuatu yang bisa diketemukan gitu dalam jangka waktu ini. Terus jangka panjangnya lagi sih bagi kita juga untuk mau melihat kira-kira yaitu apa ada nggak yang kira-kira kita bisa garap gitu. Jadi ini mungkin baru lebih ke butiran-butiran seeds ya. Kalau menurut Mbak Agni, Bung Jimbe, Susanto dan Safitri, apa sih program yang mungkin kaitannya dengan seni rupa di Bali tetapi yang non pameran gitu? Kira-kira kalau pameran kan mungkin udah sering ya, tapi apa program lain yang sekiranya bisa ngasih feedback yang lebih nyata gitu, lebih ke skillful pelakunya atau lebih pada ke pembentukan wacananya atau apalah gitu. Apa ya, kalau aku sendiri pada konteks waktu sekarang ini masih merasa sebagai turis yang melihat Bali itu apa sih, dan walaupun sama-sama orang Indonesia, sama-sama bekerja di seni rupa gitu, aku masih merasa cukup asing, sehingga kalau diminta untuk merekomendasikan sesuatu pun aku mungkin bukannya terus jadi sombong nggak mau, tapi karena aku pun sadar dengan misalnya kejogjaan atau kejawaanku dan di dalam praktekku sehari-hari sebagai manajer residensi waktu masih kerja di Cemeti gitu, ketika membawa seniman bekerja dengan komunitas, aku pun berupaya menjadi semacam penjaga gawang untuk mungkin untuk menetralisir kecenderungan seniman menjadi patron entah estetika entah pengetahuan bagi masyarakat, yang membuat jarak antara masyarakat dengan kesenian itu jadi semakin lebar gitu. Masyarakat merasa nggak paham seni kontemporer kok cuman tangga terus dinaikin terus turun lagi gitu, seolah-olah dia tuh bodoh, nggak intelektual kayak seniman gitu. Nah aku menghindari kecenderungan patron-patron seperti itu, tapi aku sangat tertarik sama pergerakan yang kalian rintis dengan PK itu karena ada satu statement yang muncul dan jarang aku dengar tentang bagaimana kalian ingin menjadi
pihak oposisi itu menurutku sangat penting gitu. Karena aku sendiri punya kegelisahan dengan kolektif. Kalau di Jogja kami lebih terlalu ke barat-baratan sih menyebut komunitas sebagai kolektif. Aku sendiri punya kegelisahan dengan kolektif-kolektif seniman yang di Jogja, karena dengan semakin dengan adanya regenerasi gitu, anak-anak muda isi Jogja tuh ternyata punya kegelisahan untuk mencari pengetahuan di luar yang diajarkan di sekolahnya gitu, mencari irisan-irisan praktek lain yang bisa digunakan untuk mengartikulasikan praktek mereka gitu. Mereka kemudian kecenderungannya berkelompok membangun kolektif, tapi masih mereproduksi praktek kolektif yang lama kayak taring padi misalnya. Jadi nggak ada kebaruan apapun di situ selain orangnya kemudian udah muda, anak muda, mereka berani bahkan punya ide yang cukup kreatif, misalnya bikin pameran di kantor kelurahan. Tapi cara kerjanya masih cara kerja lama karena ada patron senior ini gitu. Nah itu yang menurutku apa yang kalian lakukan itu menarik, dan kalau misalnya membicarakan tentang apa yang harus dilakukan, lagi-lagi itu tergantung ke pembacaan kalian sih sebagai anggota komunitas seni di Bali terhadap dinamika medan sosial seninya sendiri. Nah, mungkin aku mencontohkan kenapa misalnya Cemeti muncul dengan program residensi gitu. Karena pada saat itu kebetulan masa-masa setelah reformasi, di mana sebelumnya praktek seniman itu menggunakan rezim Orde Baru sebagai musuh bersama, terus tiba-tiba musuh bersama itu hilang, terus seniman itu kan bingung kan, aduh mau bikin apa lagi gitu. Terus akhirnya membuat mereka keluar dari studio, membawa praktek mereka ke komunitas, ke masyarakat, dan akhirnya misalnya Cemeti membuat proyek-proyek berbasis komunitas kayak The Art of Bamboo gitu, instalasi bambu, mengundang seniman-seniman di sawah, terus di ladang, di mana gitu. Terus begitupun sama dengan residensi gitu, spiritnya adalah mendorong seniman keluar dari zona nyaman, mendorong seniman keluar dari studio untuk bertemu langsung dengan masyarakat yang menjadi konteks dari karyanya. Dan residensi pun selama aku kerja di sana, spiritnya pun berubah-ubah terus gitu, nggak stagnan di satu. Bahwa tadinya sebagai alternatif untuk proyek-proyek yang bentuknya pameran gitu, tapi pada akhirnya spirit itu kembali ke misalnya 2006 gitu. Itu kan di Jogja menjadi korban dalam tanda kutip ledakan lukisan gitu, di mana seniman-seniman Jogja itu sering dan banyak yang diundang ke pameran internasional tanpa adanya platform alternatif yang mengenalkan mereka ke cara praktek yang lain, yang non produksi gitu, tapi yang berbasis gagasan. Nah itu nanti lumayan panjang sih kalau aku cerita itu, tapi pada akhirnya konsep residensi, misalnya konsep sebuah program harus berubah, harus selalu dinamis gitu. Terima kasih sudah mendengarkan Kuskus Gallery Podcast. Jangan lupa follow Instagram dan subscribe YouTube-nya di @kuskusgallery.